Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya cintai, hari ini saya harus jujur. Saya takut kehilangan momen bersama orang tua, takut melihat mereka lemas, kehilangan semangat. Hanya karena satu hal sederhana, makanan. Mas Raka, kamu tidak sendiri. Setiap minggu saya melihat lansia datang ke klinik dengan wajah murung, bukan karena penyakit berat, tapi karena kehilangan kenikmatan hidup karena nasi. Ya, nasi makanan pokok kita semua. Tapi makin banyak orang tua yang berkata, sudah bertahun-tahun saya tak makan nasi, tapi gula darah tetap tinggi. Itu karena mereka tidak tahu rahasianya. Dan hari ini, saya akan membongkarnya satu persatu. Hari ini, kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Penulis buku sehat di usia emas, dan juga pencetus program nasional Alzheimer Indonesia. Terima kasih, Mas Raka. Saya senang sekali bisa hadir. Dan, lebih dari itu, saya ingin menyelamatkan para lansia dari kesalahan yang terus diulang. Sahabat sehat, kamu lagi nonton dari mana nih Samarinda? Makassar, Cirebon, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Mas Raka, kamu tahu, banyak pasien saya menangis di ruang praktik, bukan karena sakit fisik, tapi karena mereka merasa kehilangan. Kehilangan. Ya, kehilangan rasa bahagia saat makan bersama keluarga. Ada yang berkata, setiap kali melihat istri dan cucu makan nasi hangat, saya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ya Allah, itu menyakitkan. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka sudah bertahun-tahun pantang nasi, tapi hasil gula darah tetap naik turun. Seperti mengejar bayangan, kapek, frustrasi, dan akhirnya menyerah. Apakah memang selama ini kita salah paham soal nasi? Dok. Tepat sekali. Kita menyalahkan nasi. Padahal masalahnya bukan pada nasinya. Tapi bagaimana cara tubuh memperlakukan nasi itu? Wah, seperti pepatah. Jangan salahkan pisau kalau tangan kita yang ceroboh. Persis. Saya suka memakai perumpamaan itu. Nasi itu seperti api. Bisa membakar, tapi juga bisa menghangatkan, tergantung cara kita mengelola. Tapi, dok, kenapa nasi bisa membuat gula darah naik dengan cepat? Karena nasi mengandung pati, yang cepat dipecah menjadi glukosa. Ketika kita makan nasi panas, tubuh langsung menyerapnya seperti spons menyerap air. Dalam waktu 30 menit, gula darah bisa melonjak drastis. Pantas saja, banyak orang tua mengeluh lemas, pusing, bahkan berdebar setelah makan nasi. Ya, itulah efek dari lonjakan gula darah. Dan itu bukan salah nasi semata, tapi salah cara kita menyajikannya. Jadi, ada harapan orang tua tetap bisa makan nasi. Bukan hanya bisa, tapi harus tahu caranya. Dan ketika tahu, nasi bukan lagi musuh. Nasi justru bisa menjadi penyelamat. Wah, saya makin penasaran. Mas Raka, izinkan saya cerita satu kasus. Pak Mulyadi, pensiunan bank usia 67 tahun, datang ke saya dengan wajah kusut. Sudah 2 tahun tak makan nasi. Tapi gula darahnya tetap di atas 180. Waduh, 2 tahun tanpa nasi tapi hasilnya begitu? Tepat. Dan beliau berkata, saya merasa kehilangan jati diri. Bayangkan, setiap hari melihat istri dan cucu makan nasi. Tapi dirinya hanya bisa menatap.
seperti terasing di rumah sendiri. Saya katakan, Pak, nasi bukan masalahnya. Masalahnya cara kita memperlakukan nasi. Saya ajarkan langkah-langkahnya. Setelah itu, gula darah beliau turun ke 140 hanya dalam 2 minggu. Masya Allah, hanya karena tahu caranya. Dan hari ini saya ingin semua penonton tahu rahasia itu. Ada 5 rahasia nasi yang bisa membantu menurunkan gula darah. 5 rahasia. Ya, rahasia yang bahkan sebagian dokter belum mengetahuinya. Wah, ini pasti menjejutkan. Dan saya tidak ingin rahasia ini berhenti di saya. Saya ingin semua orang tua di Indonesia tahu. Kita akan bongkar satu persatu ya, Bu Dokter. Tapi sebelumnya, sahabat lansia, sehat bahagia. Aku mau tanya, kalau kamu bisa makan nasi lagi tanpa takut gula darah naik, kamu mau coba nggak tulis di komentar sekarang? Jeda sebentar, simpan pertanyaan itu dalam hati, karena sebentar lagi saya akan membongkar rahasia pertama. Rahasia yang bahkan bisa menurunkan indeks glikemik nasi hingga 40%. Wah, ini bukan sekadar tips, ini bisa jadi penyelamat masa tua. Betul, kita tidak perlu hidup dalam penderitaan pantangan, tapi kita perlu ilmu. Dan ilmu itu akan kita mulai sekarang. Rahasia pertama mungkin terdengar aneh, tapi justru inilah yang membuat saya melihat perubahan paling cepat dari para pasien. Namanya nasi dingin semalaman. Nasi dingin, maksudnya sisa nasi dari malam sebelumnya. Bu, Tepat. Tapi bukan sembarang nasi basi ya. Mas Raka, ini nasi yang dimasak seperti biasa. Kemudian disimpan dalam wadah tertutup di kulkas semalaman. wah, seperti meal prep zaman sekarang ya. Tapi saya belum paham kenapa nasi dingin ini lebih baik. Saya jelaskan, ketika nasi didinginkan, terjadi proses retrogradasi. Pati dalam nasi berubah bentuk menjadi pati resisten, yaitu jenis pati yang tidak mudah diubah menjadi gula. Jadi nasi dingin itu dicerna lebih lambat. Betul, indeks glikemiknya bisa turun hingga 40% dibanding nasi panas, artinya lonjakan gula darah jauh lebih kecil. Wah, kalau begitu, nasi dingin ini semacam tameng untuk tubuh. Bisa dibilang begitu, bahkan saya punya pasien, Pak Hermawan, pensiunan guru dari Surabaya. Gula darah puasa, beliau 200. Setelah 2 minggu hanya mengganti cara makan nasi jadi nasi dingin. Gula darahnya turun ke 140. Luar biasa. Tapi Bu Dokter, nasi dingin kan sering dikira nggak enak. Itu persepsi saja, karena sebenarnya bisa dihangatkan kembali dengan cara dikukus sebentar, bukan dipanaskan langsung di microwave. Rasanya tetap enak. Teksturnya lebih kenyal. Wah, berarti ini seperti membuka pintu kenikmatan lama yang sempat tertutup ya. Tepat. Dan jangan lupa, nasi bisa tetap dinikmati dengan lauk tradisional Indonesia seperti tempe, ikan bakar, sayur bening, atau telur rebus. Kalau saya suka makan nasi dingin sama sambal tomat, masih boleh. Boleh banget, asal sambalnya tidak terlalu banyak gula. Dan pastikan ada protein juga supaya penyerapan karbohidrat makin lambat. Jadi nasi dingin bukan hanya hemat, tapi juga sehat. Betul sekali. Ini solusi sederhana, tapi berdampak besar. Bu Dokter, apa rahasia kedua masih ada hubungannya dengan nasi juga? Pasti. Rahasia kedua adalah mencampur nasi putih dengan nasi merah dalam perbandingan 70% nasi putih dan 30% nasi merah. Saya pikir makan nasi merah saja sudah cukup. Banyak yang berpikir begitu, tapi kenyataannya, nasi merah murni sering membuat perut kembung. Susah buang air besar, dan rasanya kurang disukai. Wah, iya.
Ibu saya pernah coba nasi merah total, akhirnya balik lagi ke nasi putih. Karena katanya nggak kuat. Itu sangat umum. Karena tekstur nasi merah lebih keras dan seratnya tinggi, terlalu tinggi, justru membebani pencernaan orang tua. Jadi solusinya adalah campuran. Ya, campuran ini memberi keseimbangan. Nasi putih membuat tekstur lembut, nasi merah menambah serat dan magnesium yang membantu kerja insulin. Wah, jadi kayak kombinasi air panas dan dingin. Ya, Tepat, kalau hanya air panas, bisa membakar, hanya air dingin. Tidak terasa, tapi dicampur seimbang pas di tubuh. ada kung topazing. Bu, Banyak, salah satunya Ibu Fatimah. Usia 69 tahun dari Solo. Beliau awalnya memaksakan diri makan nasi merah murni, akhirnya lemas, pensernan, terganggu. Setelah saya sarankan campuran 70-30, beliau malah merasa nyaman, lebih bertenaga. Dan bab langkar, wah, ini bukan hanya soal gula darah, tapi juga soal kenyamanan hidup ya. betul sekali. Lansia bukan hanya butuh sehat, tapi juga harus bisa menikmati hidup. Jangan sampai sehat secara angka, tapi menderita secara rasa. Sahabat sehat di rumah, kamu pernah coba nasi merah? Gimana rasanya menurutmu, tulis di komentar ya. Saya ingin tekankan satu hal, Mas Raka, tidak semua inovasi harus mahal. Kadang yang kita perlukan justru ada di dapur sendiri. Wah, saya setuju banget. Bahkan nasi merah sekarang juga sudah banyak di pasar tradisional. Betul. Dan dengan perbandingan campur, harganya pun jadi lebih hemat. Jadi, kita sudah punya 2 rahasia nasi dingin dan campuran nasi merah. Dan dua-duanya bisa langsung dicoba tanpa ubah pola makan secara ekstrem. Wah, Bu Dokter, apakah rahasia ketiga masih lebih mengejutkan? Lebih dari mengejutkan, ini rahasia yang saya pelajari dari kebiasaan makan orang Jepang, tapi bisa diterapkan dengan bahan Indonesia juga. Saya makin penasaran. Jangan kemana-mana, karena rahasia ketiga ini bisa menurunkan lonjakan gula darah langsung dari lambungnya. Wah, sahabat sehat, kamu jangan kemana-mana ya. Karena sebentar lagi, kita bongkar rahasia ketiga, yang katanya bikin nasi makin sehat dan makin enak. Tadi Bu Dokter bilang rahasia ketiga ini berasal dari kebiasaan makan orang Jepang, tapi bisa dipraktikkan di dapur orang Indonesia. Wah, saya makin penasaran. Betul. Mas Raka, rahasia ketiga adalah nasi dengan tambahan cuka apel. Cuka apel. Saya kira itu cuma buat salad atau minuman detox. Banyak yang mengira begitu. Tapi ternyata, cuka apel punya peran besar dalam mengendalikan lonjakan gula darah. Apalagi jika ditambahkan langsung saat memasak nasi. Wah, ini benar-benar di luar dugaan. Tapi apa nggak bikin nasi terasa asam? Bu, Itu pertanyaan paling sering saya dapat. Jawabannya tidak. Dengan takaran yang tepat, nasi justru menjadi lebih pulen, lebih harum, dan terasa ringan di perut. wah, Karen. Tapi bagaimana caranya? Sangat mudah. Saat memasak 2 gelas beras, tambahkan 1 sendok makan cuka apel ke dalam air rebusan. Kalau hanya masak untuk 1 porsi kecil, cukup 1 sendok teh. Jadi tidak perlu merubah resep total. Hanya tambahkan sedikit ya. Ya, dan hasilnya luar biasa. Kandungan asam asetat dalam cuka apel memperlambat pengosongan lambung sehingga makanan bertahan lebih lama di perut. Wah, jadi penyerapan gula juga lebih lambat ya. Betul. Selain itu, asam asetat juga membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin, artinya tubuh lebih pintar dalam menggunakan gula.
Luar biasa. Ada kisah pasien juga. Bu, Tentu. Salah satu pasien saya, Pak Solihin, pensiunan tentara usia 71 tahun dari Medan, awalnya skeptis. Ia berkata, "Dokter, masak nasi pakai cuka. Saya bukan mau bikin acar." hahaha. Itu lucu banget. Ba, Tapi setelah saya jelaskan, beliau mau mencoba. Dan hasilnya, gula darah puasa beliau yang biasanya 180 turun ke 125 dalam 3 minggu. Dan yang paling penting, beliau merasa lebih segar, tidak lagi mengantuk setelah makan siang. jadi, makan nasi tetap kenyang, tetapi puas. Tapi tidak membuat tubuh jatuh setelahnya ya. Persis. Dan ini penting untuk lansia yang ingin tetap aktif setelah makan. Misalnya ke masjid, jalan pagi, atau main dengan cucu. Wah, sahabat sehat. Siapa yang sudah pernah coba, cuka apel tulis pengalamannya di komentar ya. Jangan lupa, gunakan cuka apel murni, tanpa tambahan gula atau pewarna. Sekarang banyak dijual di toko bahan organik atau supermarket besar. Baik, sekarang rahasia ketiga sudah terbongkar. Kita masuk ke rahasia keempat. Ya, dan ini rahasia inovatif karena menggunakan bahan modern, tapi sudah mulai dikenal luas. Namanya beras shirataki. Wah, saya pernah dengar. Itu yang katanya rendah kalori ya. Bu, Betul sekali. Shirataki berasal dari umbi konjak dan mengandung hampir 0 kalori serta hampir 0 gula. tapi waktu saya coba, rasanya seperti agar-agar tawar. Tepat. Mas Raka, karena itu saya tidak menyarankan makan shirataki murni. Rasanya tidak memuaskan dan cepat membuat lapar. Jadi cara terbaik adalah mencampur. Ya, campurkan 50% nasi putih dengan 50% shirataki. Rasanya tetap enak, porsinya terlihat banyak. Tapi gula darah yang masuk jauh lebih sedikit. Wah, saya jadi ingat teori mata kenyang sebelum perut kenyang. Benar, itu penting untuk lansia yang merasa belum puas kalau porsi makan sedikit. Campuran ini membuat piring tetap penuh. Tapi kalori dan gula tetap rendah. Ada contoh pasien. Bu, Tentu. Pak Rustam, pengusaha properti 65 tahun dari Jakarta, awalnya menolak diet karena merasa harus tetap kenyang. Tapi sejak saya sarankan nasi campur shirataki, beliau berkata, "Saya makan sepiring penuh. Kenyang, puas, tapi gula darah tetap stabil." wah, saya jadi ingin coba. Bu, shirataki ini sudah dijual di pasar. Sekarang mudah ditemukan di supermarket besar, toko bahan makanan sehat, bahkan di toko online pun banyak. Sahabat sehat, yang sudah pernah coba shirataki, tulis ya pendapatmu di komentar. Enak atau tidak? Jadi sekarang kita sudah tahu 4 rahasia 1. Nasi dingin semalaman 2, campur nasi merah 30% 3, tambah cuka apel 4, campur nasi dengan shirataki. Dan semua bisa dipraktikkan di rumah tanpa perlu biaya besar. Benar sekali, tapi masih ada satu rahasia terakhir, dan ini justru rahasia dari tradisi Indonesia sendiri. Wah, berarti kita sudah pintar duluan tanpa sadar ya. Bu, Tepat. Dan rahasia ini bukan hanya sehat, tapi gurih dan nikmat. wah, ini pasti menarik. Jangan kemana-mana ya. Sahabat sehat, karena kita akan bongkar rahasia kelima yang bisa membuat nasi terasa seperti makanan masa kecil, tapi dengan manfaat besar untuk kesehatan lansia. Bu Dokter, rahasia kelima ini terdengar paling menarik. Katanya berasal dari kebiasaan tradisional orang Indonesia ya. Betul.
Mas Raka, rahasia kelima ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak lama. Hanya saja kita lupa. Namanya nasi dengan kelapa parut. Wah, seperti nasi uduk, Tepat nasi uduk, nasi gurih, atau nasi liwet dari berbagai daerah di Indonesia sebenarnya mengandung lemak sehat dari kelapa dan ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. tapi kan nasi uduk sering dianggap terlalu berlemak. Itu karena kita menambahkan minyak, santan berlebihan, dan lauk gorengan, padahal kelapa parut segar tanpa digoreng atau dimasak ulang mengandung lemak rantai sedang medium chain triglycerides, atau MCT. MCT ini apa manfaatnya? MCT langsung diubah menjadi energi oleh hati tanpa disimpan menjadi lemak. Selain itu, lemak dari kelapa melapisi butiran nasi sehingga penyerapan gula jadi lebih lambat. Wah, jadi ini semacam pelindung alami dari lonjakan gula. Persis. Bahkan ada pasien saya, Pak Wahyudi, guru matematika 63 tahun dari Yogyakarta. Beliau bercerita, "Dokter, sejak saya tambahkan kelapa parut ke nasi, saya tidak cepat lapar dan gula darah saya tetap stabil." Wah, dan pasti rasanya gurih ya. Gurih, enak, dan nostalgia. Cukup tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke nasi matang, aduk rata. Tidak perlu digoreng. Cukup dicampur langsung. Jadi ini bisa jadi solusi bagi lansia yang rindu rasa masa kecil, tapi tetap ingin menjaga kesehatan. Betul sekali, kita tidak harus menderita untuk menjadi sehat. Kita hanya perlu lebih bijak dan kreatif. Sahabat sehat, siapa yang dulu suka makan nasi kelapa buatan nenek yuk cerita di komentar. Saya pengen tahu nostalgia kamu. Jadi, mari kita rekap ya Mas Raka. 5 rahasia nasi penurun gula darah 1. Nasi dingin semalaman, bentuk pati resisten, ALD, campur nasi putih dan merah, seimbang antara kenyamanan dan serat, SAN, tambahkan cuka apel, lambatkan penyerapan, tingkatkan sensitivitas insulin, SE, campur nasi dengan shirataki, porsi tetap besar, kalori tetap rendah. Tambahkan kelapa parut, lambatkan lonjakan gula, rasa nikmat ala tradisi. Dan semuanya bisa dilakukan di rumah, tanpa perlu beli obat mahal, tanpa stres. Ya, tapi saya ingin tekankan satu hal penting. Lakukan secara bertahap. Jangan semuanya sekaligus, Kenapa begitu? karena tubuh perlu waktu untuk beradaptasi. Misalnya, minggu pertama dan kedua, coba dulu nasi dingin. Lalu minggu berikutnya, campur dengan nasi merah, dan seterusnya. Wah, seperti menyusun puzzle ya. Satu persatu sampai jadi gambar utuh. Betul. Dan jangan lupa, catat perubahan gula darah setelah setiap eksperimen. Gunakan buku kecil, tulis makanan yang dimakan, waktu makan, dan hasil cek gula 2 jam setelah makan. Ini penting supaya kita tahu mana yang paling cocok ya. Ya, karena setiap orang unik, apa yang cocok untuk Pak Ahmad belum tentu cocok untuk Bu Siti. Tapi semua dimulai dari satu hal kecil, memperlakukan nasi dengan lebih bijak. Tepat sekali. Nasi bukan musuh. Nasi bisa jadi sahabat yang menyelamatkan masa tua. Bayangkan, sahabat, 3 bulan dari sekarang, kamu duduk di meja makan bersama keluarga. Ada nasi gurih hangat di piring, kamu makan tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Dan setelah itu, kamu masih bisa jalan pagi, main dengan cucu, atau ikut pengajian dengan penuh semangat. Itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan. Mulai dari hari ini, mulai dari sepiring nasi. Wah, saya merinding. Bu, terima kasih banyak atas pencerahan hari ini.
Sama-sama. Mas Raka, saya hanya ingin satu hal, agar para lansia Indonesia kembali bahagia menikmati hidup, tanpa rasa takut terhadap makanan. Sahabat sehat, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tulis komentar, bagikan ke orang tua, saudara, teman di pengajian, atau grup party. Kita tidak tahu, mungkin satu klik share dari kamu bisa menyelamatkan masa tua seseorang. Bu Dokter, setelah mendengar kelima rahasia tadi, saya yakin banyak sahabat lansia di rumah langsung ingin mencoba semua sekaligus. Saya sangat senang mendengarnya. Tapi ingat, Mas Raka, jangan terburu-buru. Kesehatan itu bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Wah, seperti jalan pagi ya Bu. Pelan tapi konsisten. Tepat sekali. Karena itulah saya sarankan agar 5 rahasia nasi ini dilakukan bertahap. Minggu demi minggu, saya akan pandu satu persatu. Wah, seperti jadwal pelatihan makan sehat. Ya, dan kita mulai dari minggu pertama sampai minggu kedua, fokus pada nasi dingin, semalaman, ambil porsi kecil, sekitar setengah centong. Makan bersama lauk berprotein seperti ikan, tahu tempe, atau telur rebus. Jangan lupa sayur ya Bu. Harus sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau daun katuk sangat membantu memperlambat penyerapan gula. Wah, berarti nasi dingin ini bukan dimakan sendirian, tapi harus dipasangkan dengan teman-temannya. Betul, tubuh kita bekerja sebagai sistem, bukan mesin hitung. Lalu, masuk ke minggu ketiga. Ya, minggu ketiga dan keempat, coba campuran nasi putih dan nasi merah. Gunakan perbandingan 70% nasi putih dan 30% nasi merah. Sajikan saat makan siang, agar energi bertahan lebih lama hingga sore. Porsinya tetap kecil. Iya, lebih baik frekuensi makan ditambah, porsinya sedikit. Lansia sebaiknya makan 3 kali besar dan 2 kali kecil, seperti buah atau kacang rebus. Wah, jadi nggak harus lapar terus ya. Tidak perlu menderita. Yang penting teratur dan cerdas. Saya penasaran kapan kita mulai mencoba rahasia cuka apel. Itu masuk minggu kelima dan keenam, saat sudah terbiasa dengan nasi yang lebih berserat. Sekarang saatnya menambahkan 1 sendok teh cuka apel saat memasak nasi. Saya sudah catat semua ini. Bu, lalu minggu ke-7. Minggu ke-7 dan ke-8. Kita mulai campur nasi dengan shirataki. Gunakan perbandingan 50-50. Lihat bagaimana tubuh merespons. Biasanya, pasien merasa lebih kenyang, lebih ringan, dan gula darah lebih stabil. Wah, jadi makan lebih banyak, tapi hasilnya lebih baik. Ya, karena isi piring belum tentu sama dengan isi darah. Lalu rahasia kelapa parut kita masukkan di minggu terakhir. Betul. Minggu ke-9 dan ke-10, campurkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke nasi. Rasanya gurih dan mengenyangkan lebih lama. Banyak pasien bilang mereka jadi jarang ngemil setelah makan nasi kelapa. Wah, ini seperti pelatihan makan sehat berbasis dapur sendiri. Benar. Dan setiap minggu, jangan lupa catat hasil gula darah 2 jam setelah makan. Bisa pakai buku catatan kecil atau kertas tempel di kulkas. Sahabat sehat, siapa yang siap mulai minggu pertamanya hari ini juga tulis di komentar. Saya mulai biar kita saling semangati ya. Dan satu hal penting jika Anda sedang menggunakan obat diabetes atau insulin, konsultasikan ke dokter. Karena perubahan pola makan ini bisa menurunkan gula darah hingga 30 sampai 40 poin. Wah, bisa sampai segitu drastis ya. Bu, Ya,
karena ini bukan trik sesaat, tapi perubahan pola makan berbasis ilmu. Saya makin kagum. 5 rahasia ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang mengembalikan harapan hidup untuk para orang tua kita. Mas Raka, banyak orang tua datang ke saya dengan mata lelah, tapi pulang dengan senyum. Bukan karena saya sembuhkan penyakitnya, tapi karena saya kembalikan kebebasan menikmati hidup. Wah, itu luar biasa. Bu Dokter, di akhir segmen ini, apa pesan terpenting Anda untuk semua penonton? Jangan takut makan. Takutlah jika tidak tahu caranya. Dan ilmu itu kini sudah Anda punya. Tinggal satu langkah kecil coba. Sepiring nasi bisa menjadi bencana. Tapi dengan ilmu, sepiring nasi bisa menjadi penyelamat masa tua. Bu Dokter, jujur saya merasa terharu hari ini. Karena selama ini kita terlalu sering berpikir bahwa jadi tua berarti harus kehilangan segalanya. Itu salah satu kesedihan terbesar saya sebagai dokter geriatri. Mas Raka, banyak orang tua datang ke saya sambil berkata, "Saya tidak ingin hidup lama, kalau hanya untuk menderita." Astagfirullah, sedih sekali dengarnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa penderitaan itu bukan karena usia, tapi karena mereka kehilangan kendali atas tubuhnya, dan seringkali itu karena informasi yang salah. Seperti menganggap nasi adalah racun, padahal nasi bisa jadi penyelamat. Betul, kita sering menuduh makanan sebagai musuh. Padahal, musuhnya adalah cara kita memperlakukannya. Saya jadi ingat ayah saya sendiri. Beliau dulu sangat suka makan nasi hangat dengan tempe goreng dan sambal. Tapi sejak gula darahnya tinggi, beliau mulai murung. Rasanya seperti kehilangan bagian penting dari hidup. Dan itu dialami jutaan lansia di Indonesia. Mas Raka, padahal dengan sedikit penyesuaian, mereka bisa kembali menikmati momen-momen kecil yang berharga. Saya membayangkan duduk bareng cucu, menyuapkan nasi, tertawa, tanpa rasa khawatir. Sungguh luar biasa jika itu bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi. Sudah banyak yang membuktikannya. Mereka yang dulu murung, kini kembali ceria. Yang dulu cepat lelah, kini bisa ikut jalan pagi keliling kampung. Wah, saya rasa para sahabat sehat yang menonton hari ini pasti merasa tercerahkan. Bu Dokter, ada pesan terakhir untuk mereka? Saya ingin semua lansia di Indonesia tahu satu hal, menjadi tua bukan akhir dari kenikmatan. Menjadi tua adalah awal dari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu dimulai dari piring makan Anda sendiri. Masya Allah, kalimat yang sangat dalam. Jangan tunggu sakit parah dulu baru berubah. Mulailah hari ini. Dengan ilmu, dengan niat, dengan langkah kecil. Sahabat sehat, kamu ingin ayah ibu, kakek nenek kamu tetap bisa makan nasi dengan tenang. Share video ini. Sekarang juga ke WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau tetangga sebelah. Mungkin satu share darimu bisa jadi berkah luar biasa. Dan jangan lupa tulis di komentar, saya siap ubah cara makan. Kita ingin tahu siapa saja yang siap menjadi pejuang sehat, usia emas. Terima kasih banyak Bu Dokter. Hari ini saya belajar bahwa bukan nasi yang harus disingkirkan, tapi cara berpikir lama yang harus diperbarui. Betul, karena masa tua yang sehat bukan hadiah, itu hasil dari keputusan bijak setiap hari. Sahabat sehat, jangan menunggu nanti. Masa tua Anda dimulai dari sekarang. Dari sepiring nasi, dari 1 sendok cuka, dari 2 sendok kelapa, dari 1 keputusan sederhana, memilih untuk hidup sehat, bahagia, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua panjang umur, sehat, dan menikmati masa tua dengan penuh syukur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan
Hidupkan kembali semangat makan sehat bersama keluarga